Bab 2283. Finziyun 1. Benar-benar gila atau pura-pura gila? Sebenarnya, Mile benar-benar gila saat ini. Tapi seperti kata menara kecil, meskipun dia gila, namun, dalam dirinya tetap vulgar. Ini sepenuhnya naluri, bahkan jadi gila pun termasuk naluri. Pada saat ini, aura petir Dewa Merah Darah di langit semakin kuat, saking kuatnya membuat orang putus asa. Kekuatan aturan hukum Master Alam tiada. Bahkan setelah puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, masih begitu kuat hingga membuat orang putus asa. Ini Master Alam tiada. Di arena, Edwin dan yang lainnya memandang petir dewa berwarna darah. Tidak hanya ketakutan di mata mereka, tetapi juga jejak kerinduan. Pengejaran seumur hidup mereka adalah alam tiada. Kali ini, Edwin tiba-tiba menatap Mile di kejauhan. Pada saat ini, Mile masih berdiri di sana tidak bergerak, tapi auranya masih melonjak liar, benar-benar seperti tidak ada batas atas. Melihat adegan ini, wajah Edwin menjadi jelek. Kekuatan garis darah orang ini benar-benar tidak ada serangan balik. Selain itu Jongsu tiba-tiba berkata dengan suara dalam, kekuatan garis darah orang ini sangat mengerikan. Dia pasti bukan orang biasa. Ekspresi Edwin suram dan dingin, aku tahu dia bukan orang biasa, terus kenapa? Apa ada jalan keluar sekarang? Jongsu hening. Sebenarnya, mereka tidak punya jalan keluar. Sekarang terus melangkah ke depan, mungkin masih ada kesempatan hidup. Setelah memikirkan ini, Jongsu berkata dengan suara dalam, apa yang harus kita lakukan sekarang? Edwin menatap kekuatan aturan hukum, kemudian berkata, tunggu sampai kekuatan aturan hukum menghilang. Jongsu hendak berbicara dan pada saat ini, petir dewa di langit tiba-tiba turun. Targetnya adalah semua orang di arena, termasuk Mile. Semua orang yang barusan menyerang. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang di arena seketika berubah. Edwin meraung, mundur dulu. Suara itu jatuh, dia berbalik dan melarikan diri bersama semua orang. Dan Mile juga dalam pelarian. Namun, petir dewa itu tampaknya memiliki kecerdasan dan langsung mengejar mereka. Kecepatannya juga sangat cepat. Melihat pemandangan ini, para master alam tiada jalan di arena itu ketakutan setengah mati, kemudian melarikan diri ke kejauhan. Mile melarikan diri lebih cepat, tetapi dia masih terjebak oleh petir dewa berdarah. Dia berbalik tiba-tiba dan pedang biru gaib berubah menjadi perisai pedang memblokir di depan. Boom! Petir dewa berdarah menghantam pedang biru gaib dan pedang biru gaib bergetar hebat. Boom! Mile langsung terguncang mundur ratusan ribu kaki jauhnya bersama perisai. Begitu dia berhenti, seteguk darah keluar dari mulutnya. Tidak hanya itu, tubuhnya sudah retak dan terbuka. Namun, pedang dan perisai pedang masih bagus. Pada saat ini, Mile tiba-tiba mengangkat kepalanya, petir darah barusan tidak hilang dan mengejarnya lagi. Mata Mile berkilat ganas, dia merentangkan telapak tangannya dan pedang biru gaib muncul di tangannya, dia bergegas maju dan menebas. Puff! Cahaya pedang berdarah menebas lurus ke bawah, langsung ke petir dewa. Boom! Cahaya pedang hancur dan Mile langsung terbang mundur sejauh puluhan kaki. Saat berhenti, dia langsung jatuh ke jurang ruang waktu. Ketika dia memasuki jurang ruang waktu, kekuatan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar menyapu ke arahnya seperti gelombang, hendak menenggelamkannya, tetapi Mile tidak mengelak, membiarkan kekuatan yang kuat itu membanjiri dirinya. Boom! Jurang ruang waktu mendidih, tapi Mile baik-baik saja. Tetapi pada saat ini, petir dewa berwarna darah di kejauhan tidak mengejar, hanya berhenti di luar ruang waktu dan secara bertahap,
seolah-olah tidak merasakan Mile, kemudian menghilang sedikit demi sedikit. Ketika petir dewa berdarah menghilang, Mile langsung bergegas keluar. Di sisi lain, Edwin dan lainnya juga sudah berakhir. Pihak Edwin kehilangan separuh orang. Para jenderal mayat itu, seluruh pasukan musnah. Seluruh pasukan musnah. Karena Edwin membiarkan semua jenderal mayat berdiri di depannya di saat-saat krisis, dia terpaksa melakukan itu, jika tidak, dia sendiri mungkin akan mati. Dan dunia awan juga menderita kerugian besar, separuh orang meninggal, jenderal Dewa Awan hanya tersisa 2 orang. Awalnya, ada 39 alam tiada jalan di kedua sisi, tetapi sekarang, hanya tersisa kurang dari 10. Wajah Edwin suram dan menakutkan. Jongsu tampak malu, kita sudah selesai. Edwin berkata dengan galak, bunuh Mile itu. Jongsu meraung, mau bunuh pakai apa? Edwin berkata, apa menurutmu dia bisa menghentikan petir dewa itu? Mendengar ini, Jongsu sedikit mengernyit. Edwin mengepalkan tangannya erat-erat. Petir dewa yang ditinggalkan oleh Prada dan kekuatan aturan hukum yang kuat terkandung di dalamnya, bahkan puncak alam tiada jalan pun tidak tahan, dia. Pada saat ini, suaranya tiba-tiba berhenti, karena tidak jauh di depannya, kepala Master Sekte Penegakan Hukum perlahan-lahan jatuh. Warna wajah setiap orang, wajah manusia, berubah seketika. Saat ini, beberapa muncul tidak jauh di depan mereka. Dan Mile baik-baik saja. Melihat adegan ini, Edwin tiba-tiba menjadi gila, bagaimana bisa? Mile tiba-tiba menghilang di tempat. Puff. Cahaya pedang berdarah melintas di arena seperti halilintar. Pupil mata Edwin tiba-tiba menyusut, dia bergegas maju, lalu meninju pedang Mile. Bermain keras. Segera setelah kepalan tangan dan pedang bersentuhan. Boom. Saat ledakan yang mengejutkan bergema, keduanya mundur bersamaan. Ketika Edwin berhenti, seluruh lengan kanannya langsung hilang. Melihat adegan ini, wajah Jongsu dan yang lainnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Pada saat ini, Edwin meraung, kalian masih lihat apa? Lawan dia. Mendengar kata-kata Edwin, semua orang kembali sadar dan ekspresi keganasan muncul di mata Jongsu itu, bunuh. Suara itu jatuh, semua orang bergegas menuju Mile langsung. Saat ini, semua orang tidak peduli lagi dengan semuanya. Entah kamu yang mati atau aku yang mati. Bersambung. Bab 2284, Vinci Yun 2. Bertarung. Tetapi pada saat ini, Mile di kejauhan tiba-tiba berbalik dan melarikan diri, lalu menghilang ke langit dalam sekejap mata, hanya menyisakan lautan darah. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Orang ini kabur. Kabur. Dia tidak bertarung lagi. Jongsu dan yang lainnya merasa sangat dirugikan, seolah meninju dan memukul kapas. Dan pada saat ini, cahaya pedang berdarah tiba-tiba melintas di arena. Puff. Kepala salah satu master alam tiada jalan terbang keluar dan darah menyembur beberapa meter jauhnya. Wajah semua orang di arena berubah drastis. Semua menoleh di langit yang jauh. Cahaya pedang berdarah menghilang. Selesai bunuh langsung lari. Melihat pemandangan ini, wajah para master alam tiada jalan sangat jelek. Tentu saja, saat ini hati mereka lebih ketakutan. Pada saat ini, mereka benar-benar ketakutan. Pada awalnya, Mile hampir tidak bisa melawan master alam tiada jalan. Tetapi sekarang, Mile ini telah mampu membunuh master alam tiada jalan dalam sesaat. Yang paling penting adalah aura Mile masih melonjak. Jika terus seperti ini,
orang ini bahkan mungkin bisa membunuh Master Alam Tiada. Memikirkan hal ini, wajah semua orang menjadi lebih jelek. Pada saat ini, Edwin berkata dengan galak, dia akan datang lagi. Setelah mengatakan ini, cahaya pedang tiba-tiba muncul di arena. Semua wajah orang berubah drastis. Jongsu tiba-tiba berbalik, kedua tangannya menyatu. Boom! Pedang langsung dijepit oleh kedua tangan, tetapi saat berikutnya, tangannya langsung hancur dan pada saat ini, master di sekitarnya semua menyerang bersama. Boom! Sebuah bayangan ilusi terguncang ribuan kaki jauhnya. Itu adalah Mile. Setelah terguncang mundur, Mile berbalik dan menghilang ke langit. Kabur lagi. Wajah Jongsu sepucat hati babi. Arena tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Bagaimana ini? Semua orang memikirkan hal ini, tetapi saat ini, mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Mile. Tidak ada yang bisa menahan pedang Mile saat ini. Pada saat ini, Jongsu memandang Edwin, pikirkan cara. Di arena, semua orang memandang Edwin. Setelah Edwin terdiam lama, dia melihat ke arah Jongsu, apa kamu masih bisa memanggil leluhur? Jongsu berkata dengan suara dalam, ya, tapi, aku khawatir. Edwin menggelengkan kepalanya, tidak ada cara lain. Hanya master setengah alam tiada yang bisa menekannya, jika terus seperti ini, kita akan terkuras olehnya. Pada saat itu, seorang master alam tiada jalan tiba-tiba berkata, apa dia benar-benar tidak akan mendapatkan serangan balik? Mendengar ini, wajah semua orang kembali gelap. Serangan balik. Sejak awal sampai sekarang, Mile tidak menunjukkan tanda-tanda serangan balik. Sebaliknya, orang ini semakin ganas. Edwin terdiam. Sebenarnya dia tidak mengerti hal ini. Mile sampai sekarang belum menunjukkan tanda-tanda serangan balik. Sebaliknya, kekuatan Mile juga meningkat berkali-kali lipat. Garis darah macam apa ini? Yang paling membuatnya jijik adalah Mile terlihat seperti orang gila, tapi dia sama sekali tidak gila. Pada saat ini, Jongsu tiba-tiba merentangkan telapak tangannya dan saat berikutnya, sebuah token tiba-tiba muncul di tangannya, kemudian, token perlahan melayang dan berubah menjadi sebuah gumpalan asap biru menghilang ke langit. Boom! Pada saat ini, bayangan ilusi muncul di langit dan lambat laun bayangan ilusi itu memadat. Tidak lama kemudian, seorang pria paruh baya muncul di depan mata semua orang. Melihat pria paruh baya ini, Jongsu dan yang lainnya buru-buru memberi hormat, guru leluhur. Pendiri dunia awan, Fin Ziyun. Pada puncak tahun itu adalah setengah alam tiada, meski hanya setengah langkah, tapi sebenarnya ini sangat menakutkan. Masih ada perbedaan dunia antara alam tiada jalan dan setengah alam tiada. Pada saat ini, Fin Ziyun menatap Jongsu dengan ekspresi kosong, kenapa? Jongsu memberi hormat, lalu menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Setelah Jongsu selesai berbicara, Fin Zi menyipitkan matanya sedikit, lalu Mile ini memiliki warisan Amer. Jongsu buru-buru berkata, benar. Mendengar ini, sudut mulut Fin Ziyun sedikit terangkat, menarik sekali. Ternyata ada warisan Amer ini. Bicara tentang ini, jejak ekspresi tidak senang muncul di matanya. Aku tidak pernah menyangka di kemudian hari ada orang yang bisa mencapai alam tiada. Jongsu dan yang lainnya tidak berani berbicara. Pada saat ini, Fin Ziyun melihat ke kejauhan dan berkata dengan ringan, masih bersembunyi. Setelah suara itu jatuh, dia meraih udara dengan tangan kanannya. Dengan genggaman ini, ribuan kaki jauhnya, ruang waktu di sana tiba-tiba berputar dan saat berikutnya, cahaya pedang berdarah menerobos. Melihat adegan ini, mulut Fin Ziyun menunjukkan penghinaan, kamu masih ingin melarikan diri di depan aku.
Suara itu jatuh, dia maju selangkah. Bersambung.